Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sobat pembelajar semua dimanapun Anda berada. Masih di tema yang sama, yaitu bangga dan cinta terhadap Pancasila. Baiklah, untuk materi kali ini melanjutkan materi yang kemarin. Untuk materi kali ini kita akan membahas usulan dasar negara oleh para pendiri bangsa. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dalam pidato pada awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Selanjutnya, dalam sidang pertama BPUPKI, para tokoh pendiri negara secara bergantian menyampaikan pidato dan pandangannya. Beberapa di antaranya mengusulkan rumusan dasar negara. Meskipun rumusan dasar negara yang diusulkan berbeda-beda, namun rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan isi materi maupun semangat yang menjiwai rumusan-rumusan tersebut. Usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 secara berurutan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno. Yang pertama, Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang pertama 29 Mei 1945 saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia, Bapak Muhammad Yamin mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Selanjutnya dikatakan pula kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Sumber Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 1998 halaman 15. Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia secara lisan dan tertulis. Usulan secara lisan yang disampaikan ketika berpidato berbeda dengan usulan yang tertulis. Berikut adalah rumusan dasar negara yang disampaikan secara lisan ketika berpidato dan disampaikan secara tertulis. Yang selanjutnya usulan dari Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pada tanggal itu, Bapak Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang disampaikan oleh Bapak Supomo adalah sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Dalam pidatonya, Mr. Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat, yang mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, bukan negara yang mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau golongan yang paling kuat. Selanjutnya usulan dari Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang hari ketiga BPUPKI
Dalam pidato tersebut diusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk 5 dasar negara tersebut, Bung Karno juga mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah negara Indonesia berdiri. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa nama Pancasila ini berasal dari seorang ahli bahasa kawan beliau, tetapi tidak disebutkan siapa kawan tersebut. Usul mengenai nama Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu sidang kedua. Panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ini beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim, 4 Mr. Muhammad Yamin, kelima Sutarjo Karto Hadikusumo, yang keenam A.A. Maramis, ketujuh Oto Iskandar Dinata, dan yang kedelapan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil tersebut selanjutnya mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dari memeriksa usul-usul yang terkait dengan persiapan Indonesia Merdeka. Usul-usul untuk dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Sesudah sidang, panitia kecil mengadakan rapat dengan 30 orang anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Dalam rapat tersebut dibentuk satu panitia kecil lagi yang kemudian disebut Panitia 9. Tugas Panitia 9 ini adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Siapa saja panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul tentang perumusan dasar negara tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini. Demikianlah materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.